Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita telah membahas konsep dasar persamaan nilai mutlak beserta contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dengan menggunakan cara grafik. Soal ini bisa diselesaikan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara definisi, dan cara yang kedua yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara grafik. Namun yang akan kita bahas saat ini adalah cara yang ketiga saja, karena cara yang kedua dan cara yang pertama sudah kita bahas minggu lalu. Nah, bagi adik-adik yang belum nonton atau yang ketinggalan cara pertama dan cara kedua ini, bisa nanti kakak taruh linknya di deskripsi, kalian tinggal klik saja dan pelajari ya. Untuk membuat sebuah grafik, kita itu membutuhkan yang namanya beberapa titik-titik ya. Beberapa titik ini nanti akan kita hubungkan, maka akan terbentuklah sebuah grafik dari titik-titik yang kita hubungkan tersebut. Oke, untuk mencari titik-titik ini, yaitu kita bisa mencarinya pada persamaan yang ada di soal. Kan pada soal ini ada dua ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sekarang kita jadikan ruas kiri ini sebagai Y1 dan ruas kanan ini sebagai Y2. Kita akan buat dulu grafik untuk persamaan pertamanya, yaitu Y1 nya. Y1 sama dengan X kurang 2. Untuk mencari titik-titik itu, kita misalkan dulu X dengan beberapa angka ya. Boleh angkanya berapa aja. Yang penting angka itu berupa bilangan bulat yang bisa jadi nanti kalian masukkan misalnya X nya dengan 0, atau X boleh juga kita masukkan 1, 2, 3, atau boleh juga yang min 1, min 2, yang penting masih berupa bilangan bulat gitu ya. Nah, yang pertama kita misalkan dulu X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai 0 ini ke dalam persamaan. Kita masukkan X nya dengan 0, X kurang 2 berarti 0 kurang 2. Dapatlah nilai Y nya 0 kurang 2, hasilnya berapa? Min 2. Nah, sekarang nilai mutlak dari min 2. Nah, kalian ingat lagi konsep dari nilai mutlak yang minggu lalu, yang seperti yang kakak bilang kemarin, nilai mutlak itu adalah nilai yang tidak pernah menghasilkan nilai negatif. Nah, berarti min 2 jika kita mutlakkan menghasilkan positif 2 gitu. Dapatlah titik pertama, yaitu X nya 0, Y nya 2, 0,2 gitu ya. Untuk titik kedua, kalau tadi kita misalkan X dengan 0, sekarang boleh kita misalkan X nya dengan 1 misalnya ya, atau boleh juga 2 gitu. 1 lah dulu, X sama dengan 1. Sekarang 1 itu kita substitusikan ke nilai X yang ada di persamaan 1. X kurang 2, kalau kita substitusikan 1 berarti menjadi 1 kurang 2. 1 kurang 2 berapa? Iya, betul sekali, adalah min 1. Min 1 jika kita mutlakkan akan menjadi berapa deh? 1. Nah, dapatlah titik keduanya. Titik keduanya 1,1. X nya 1, Y nya 1 juga. Sekarang kita misalkan X berikutnya dengan 2 lah ya. 2. Sekarang kita cari Y.
2 kita substitusikan ke nilai X. X kurang 2. Berarti kalau kita substitusikan 2 menjadi 2 kurang 2. 2 kurang 2 berapa? Ya, 0. 0. Nilai mutlak dari 0? Ya, 0 itu sendiri. Sekarang kita coba berikutnya untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, kita substitusikan 3-nya ke dalam nilai X yang ada di persamaan 1. Berarti 3 dikurang 2. 3 kurang 2 berapa? Oke, 1. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Berarti titik berikutnya 3 dan 1. X nya 3, Y nya 1. Sip. Berikutnya kita cobakan untuk X berapa lagi? Ya, X 4 boleh ya? Boleh ya. Di sini bawahnya lah. X sama dengan 4. Sekarang kita masukkan 4 ini, substitusikan ke dalam nilai X. Berarti 4 kurang 2. 4 kurang 2 berapa? Oke, 2. Nilai mutlak dari 2? Ya, 2. Berarti titiknya adalah 4 dan 2. Sudah berapa? 4. Sekarang kita coba untuk X nya sama dengan berapa lagi? X sama dengan 5. Boleh. Nah, untuk X sama dengan 5, maka Y nya adalah, kita masukkan lagi 5, itu kita substitusikan ke persamaan satunya tadi. 5 kurang 2. 5 kurang 2 berarti ya 3. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. Dan titik berikutnya 5,3. X nya 5, Y nya 3. Selanjutnya kita coba lagi untuk X nya yang negatif ya, karena dari tadi udah 5, itu X nya positif semua, 0, 1, 2, 3, dan 4, terus 5. Sekarang kita coba untuk X nya negatif ya. Coba X negatif 1. Kan tadi kakak udah bilang untuk X nya boleh kalian misalkan dengan bilangan bulat, angkanya berapa saja. Kalau saran kakak sih bilangan bulatnya itu angkanya nggak jauh-jauh dari 0 gitu ya. Angkanya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk angka negatifnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan lain sebagainya. Karena kan kalau angkanya dekat-dekat itu nanti kan titik-titiknya juga dekat-dekatan gitu. Titik-titiknya dekat-dekatan itu akan semakin mempercantik grafiknya. Oke. Semakin beraturan lah gitu grafiknya, bentuknya gitu kan. Oke, sekarang untuk min 1. Y nya berapa? Oke. Y nya kalau min 1 kita substitusikan ke dalam persamaan pertama. Berarti min 1 dikurang 2. Ya, min 3. Min 3 jika kita mutlakkan hasilnya akan menjadi 3. Dapatlah titiknya min 1,3. Oke, kita tambah satu lagi ya. Tambah satu titik lagi. X min 2 lagi, kita coba. Berapa Y nya? Kita substitusikan dulu min 2 ke dalam persamaan X kurang 2 tadi. Berarti min 2 dikurang 2. Hasilnya adalah min 4. Dapatlah Y nya mutlak dari min 4. Iya, 4. Titiknya berarti min 2 dengan 4. Min 2 dengan 4. Dah, sepertinya sudah cukup ya, sudah banyak titiknya. Oke, karena kita sudah mendapatkan beberapa titik, maka selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, titik-titik ini nanti akan kita bawa ke slide berikutnya, yaitu 0,2,
0,2, kemudian 1,1, 2,0, 3,1, terus 4,2, 5,3, min 1,3, min 2,4. Berarti ada sekitar 7 titik ya. 8 titik berarti. Ada 8 titik untuk membuat grafiknya. Boleh ya kalian kalau misalnya mau nambah lagi titiknya, misalnya jadi 10 titik. Nah, berarti kalian nanti misalkan lagi dengan X, misal mau berapa X nya gitu. Kalau tadi kan X0, X1, 2, X nya 3, 4, 5, min 1, min 2. Boleh kalian misalnya kalau mau nambah X nya jadi min 5, nanti cari lagi Y nya berapa gitu. Kalau kalian mau cari misalkan X nya dengan min 6, berarti cari lagi Y nya berapa gitu. Yang penting disubstitusikan aja ke persamaan pertama, X yang kalian misalkan itu. Nanti kalau udah dapat nilai Y nya, nah berarti itulah titik-titiknya. Kalian tinggal sambungkan titik-titik itu dan nanti akan menjadi dia sebuah grafik yang cantik. Untuk membuat grafik dari persamaan pertama ini, yaitu Y1 sama dengan nilai mutlak dari X kurang 2 ini, kita akan masukkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam grafik. Yang pertama kita masukin dulu 0,2, yang mana tadi X nya adalah 0, Y nya adalah 2 gitu ya. Berarti X nya 0, Y nya 2. Kita gabungkan 0 dengan 2 ini, jadilah dia titik pertama. Kemudian 1 dengan 1, X nya 1, Y nya 1, X nya 1, Y nya 1. Kita gabungin juga menjadi titik berikutnya. Setelah itu untuk X2, Y0, X nya 2, Y nya 0. Berarti di sini titiknya. Selanjutnya untuk X3, Y nya 1, X nya 3, Y nya 1. Berarti di sini nih. Oke. Berikutnya X4, Y2, X4, Y2. Berarti di sini. Lanjut lagi X5, Y3, X nya 5, Y nya 3. Oke. Selanjutnya X-1, Y nya 3, X-1, Y nya 3. Berarti ke atas ya. Oke. Berikut X-2, Y nya 4, X-2, Y nya 4. Oke, sip. Nah, sekarang tinggal kita gabung-gabungkan beberapa titik ini. Ups. Oke, cantik. Lanjut. Oke, sip. Nah, seperti inilah grafiknya untuk persamaan pertama, yaitu yang di ruas kiri tadi. Untuk Y1, yaitu nilai mutlak X kurang 2. Ini grafiknya. Nah, sekarang bagaimana dengan Y2 kita? Kan kita punya soal tadi nih, kita balik lagi ke belakang. Soalnya kan tadi X kurang 2 sama dengan 3. Mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Untuk nilai mutlak X kurang 2 itu adalah persamaan Y1 yang sebelah kirinya, dan yang ruas kanannya itu kita jadikan tadi persamaan Y2 kan. Nah, yang sudah kita bikin grafik itu baru Y1 nya. Bagaimana dengan Y2? Nah, untuk Y2 nya kan 3 gitu ya, 3 tanpa ada variabel X nya. Berarti bisa kita buat di sini Y2 nya adalah 3. Nah, gimana kita cara memasukkan ke dalam grafiknya? Kalian lihat di sini hanya ada nilai Y saja. Y sama dengan 3.
berarti tidak ada nilai X. Dengan kata lain, X-nya 0, Y-nya 3. Jadilah dia sebuah titik 0,3. Berarti grafiknya itu berbentuk garis horizontal saja gitu. Coba kita masukkan X 0, Y-nya 3. Berarti kita gabungin ke sini. Nah, dia cuma punya satu titik doang. Berarti kita buatkan grafiknya, grafik horizontal yang sejajar dengan nilai X. Sekarang, bagaimana cara kita mencari himpunan penyelesaian dari persamaan ini? Nah, kita lihat dua grafik ini. Dari grafik Y1 yang berwarna hitam ini, garis yang berwarna hitam, dan grafik Y2 garis yang berwarna kuning. Nah, grafik Y2-nya garis yang berwarna kuning ya. Kalian lihat di sini adalah titik potongnya. Titik potong antar kedua grafik yang berwarna hitam dengan yang berwarna kuning. Nah, ini dia titik potongnya. Titik pertemuannya gitu ya. Nah, sekarang kalian sejajarkan dengan angka yang berada pada garis bilangan X. Untuk titik potong pertama, angkanya sejajar dengan -1, dan titik potong yang kedua angkanya adalah -5. Nah, jadi inilah yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal X kurang 2. Nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Berarti HP himpunan penyelesaian dari soal X kurang 2 sama dengan 3, HP-nya adalah -1,5. -1 dan 5. Selesai. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Oh iya, kalian juga bisa request materi loh. Nantikan video pembelajaran kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.